Bab 311-320. Huan memeluk kantong air dan meneguknya. Betapa memuaskannya. Dia menyeka mulutnya dan menyipitkan matanya tanda puas, bagaikan seekor tupai dalam tong padi. Xing Chen mengulurkan tangannya. Berikan aku 1 atau 2 teguk juga. Huan berhenti sejenak dan bertanya dengan takut-takut, bukankah aku memberimu sekantong air? Saya sudah selesai dengan ini. Huan cepat-cepat berkata, kalau begitu aku akan mengambilkan kantong lainnya untukmu. Tidak perlu. Aku akan minum saja dari kantungmu. Huan ingin menolak, tetapi melihat kekejaman Raja Iblis, dia pun menyerahkan kantong air di tangannya. Xing Chen masih berpura-pura buta dan tidak menyadari keengganan di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kantung air. Dia membuka mulutnya untuk menghisap corong dan mengangkat kepalanya untuk meneguk 2 teguk besar. Setelah minum, dia menjilati lidahnya di mulut kantung, entah sengaja atau tidak sengaja. Huan langsung merasa seperti kulit kepalanya akan meledak. Dia mempunyai ilusi bahwa pihak lain tidak minum air tetapi darahnya. Apakah dia tahu kalau dia tahu siapa dia, jadi dia dengan sengaja mengancamnya agar berperilaku baik. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis. Dia sangat licik. Huan menggigil ketakutan. Setelah Xing Chen selesai minum, dia tidak mengembalikan kantung air itu kepada Huan. Sebaliknya, dia memberikan kantung yang telah dia gunakan sebelumnya. Isi dengan air. Huan mengambil kantong itu dan segera mengisinya dengan air sebelum menyerahkannya kepadanya. Namun Xing Chen berkata, simpan saja untuk dirimu sendiri. Kantong air ini sudah cukup untukku. Huan berpikir dalam hati, kantong ini telah diberkati oleh iblis. Beraninya aku menggunakannya lagi. Meskipun dia sangat menolak, dia tetap berpura-pura patuh. Baiklah. Huan mendengar langkah kaki mendekat. Ia segera menarik cadarnya untuk menutupi sebagian besar wajahnya, hanya memperlihatkan matanya. Pendatang baru itu adalah salah satu teman Hou Yan. Tubuhnya tertutup pasir, dan bibirnya sangat kering hingga pecah-pecah. Ketika dia melihat kantung air di tangan Huan dan Xing Chen, dia menelan ludah tanpa sadar. Suaranya sangat serak. Binatang buas yang tahu di mana gunung batu itu berada sudah mati. Sekarang, kami siap untuk langsung pergi ke kota binatang buas terdekat untuk mengisi kembali persediaan kami dan menjual barang-barang yang kami bawa. Tidak apa-apa jika kau bersedia ikut dengan kami, tetapi jika tidak, kau dapat memilih untuk pergi sekarang. Huan tidak tahu jalan. Di padang pasir ini, jika tidak ada yang menunjukkan jalan, dia dan Xing Chen akan tersesat dalam hitungan menit. Tersesat adalah hal yang wajar, tapi tersesat bersama Raja Iblis adalah hal yang mengerikan. Dia sama sekali tidak ingin sendirian dengan Raja Iblis. Huan cepat-cepat berkata, kami akan pergi ke kota binatang bersamamu. Binatang itu tidak terkejut dengan jawaban itu. Dia mengangguk. Itu yang terbaik. Huan bertanya lagi, kota binatang mana yang akan kamu tuju? Kota 10.000 binatang. Huan sedikit tercengang. Ia sudah lama mendengar reputasi kota 10.000 binatang buas. Ia tidak menyangka akan dapat melihatnya dengan mata kepalanya sendiri kali ini. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya. Binatang itu berkata lagi, kami tidak punya cukup makanan dan air. Bisakah kau memberi kami makanan dan air? Kami akan membayarmu 2 kali lipat saat kami sampai di kota binatang itu. Masih banyak makanan dan air yang tersimpan di tempat itu, jadi tidak masalah untuk membagikannya kepada yang lain. Namun, mengingat catatan buruk kelompok binatang buas ini sebelumnya yang memiliki motif tersembunyi, Huan tidak dengan bodohnya setuju kali ini. Dia menoleh ke Xing Chen. Saya tidak punya cukup makanan dan air. Berapa banyak yang kamu punya? Bisakah kamu memberi mereka sedikit? Dia langsung menyampaikan dilema itu kepada Xing Chen dan menyuruhnya memecahkan masalah ini. Bibir Xing Chen berkedut, setengah tersenyum. Aku juga tidak punya banyak makanan dan air tersisa. Itu berarti dia tidak bisa memberikan apapun kepada mereka. Ekspresi binatang itu langsung berubah jelek. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan pergi. Setelah dia pergi, dia segera berkumpul dengan teman-temannya untuk membicarakan sesuatu. Mereka terlalu jauh bagi Huan untuk mendengar apa yang mereka katakan,
tetapi jelaslah bahwa mereka tengah berbuat jahat lagi. Dia mendesah pelan. Bukankah hidup itu menyenangkan? Mengapa kau harus menghadapi kematian? Mereka sudah pernah menggunakan obat itu sekali. Huan menduga bahwa kelompok itu tidak akan menggunakannya lagi. Lagi pula, hanya sedikit orang yang akan jatuh 2 kali di tempat yang sama. Ternyata dia benar. Binatang-binatang itu tidak berniat membiusnya lagi. Bukan karena mereka khawatir Huan dan Xing Chen tidak akan mempercayainya, tetapi karena obat itu sangat mahal. Mereka sebelumnya telah menghabiskan banyak uang untuk membeli sedikit obat itu dari seorang dukun. Mereka menggunakannya pada Huan dan Xing Chen, tetapi mereka tidak menyangka obat itu tidak manjur pada akhirnya. Benar-benar penipuan. Tanpa obat-obatan sebagai pendukung, kelompok binatang ini hanya bisa memanfaatkan kegelapan. Namun, sebelum cakar mereka menyentuh Huan dan Xing Chen, pergelangan kaki mereka dililit oleh tanaman merambat yang panjang dan lembut. Kemudian, dengan tarikan tiba-tiba, mereka terlempar lebih dari 10 meter jauhnya. Meskipun pasirnya sangat lembut dan mereka tidak mati karena benturan, tapi mulut mereka tetap penuh pasir. Hal ini terjadi beberapa kali berturut-turut. Pada akhirnya, para monster ini menyadari bahwa kedua monster yang kelihatannya mudah diganggu itu sebenarnya tidak mudah diganggu sama sekali. Mereka bahkan mulai curiga bahwa kematian Xin Hong dan yang lainnya pasti ada hubungannya dengan mereka berdua. Mengetahui bahwa mereka bukan tandingan Huan dan Xing Chen, kelompok binatang buas ini akhirnya berhenti menyerang mereka. Mereka harus memikirkan hal lain. Huan menyentuh tanaman merambat itu dan tersenyum. Little Green, kau melakukannya dengan baik tadi malam. Tanaman merambat itu menggoyangkan daun-daunnya dengan gembira. Xing Chen memperhatikan interaksi mereka dengan tenang, tatapannya dingin. Tanaman merambat itu tampaknya merasakan bahaya dan secara naluriah menyusut ke telapak tangan Huan. Huan menyentuhnya 2 kali untuk menenangkannya. Xing Chen menatap tanaman merambat itu dengan kritis dan bertanya, apakah ini hewan peliharaanmu? Kukira, Xing Chen berkomentar tanpa ampun, itu sangat jelek. Tanaman merambat, Bu Ho. Percayakah kau kalau aku akan menangis? Huan ingin bertanya pada Xing Chen, kupikir kau tidak bisa melihat. Bagaimana kau tahu kalau Little Green itu jelek? Raja Iblis, kau tidak sengaja melupakan personamu lagi. Namun, dia tidak berani mengatakan hal ini. Dia hanya bisa mengeluh dalam hati. Huan terbatuk pelan. Menurutku itu cukup lucu. Si tanaman merambat itu langsung tersenyum sambil menangis. Karena tidak mau ditinggal sendirian, si topi tengkorak menurunkan bunganya dan menggosokkannya ke pipinya. Bu, aku juga manis, katanya dengan tidak senang. Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ya, kalian berdua imut. Xing Chen mencibir. Tanaman itu sedikit takut padanya, jadi Huan membiarkan mereka mundur. Selama beberapa hari berikutnya, kawanan binatang itu bertukar pikiran hampir setiap hari tentang cara menyingkirkan Huan dan Xing Chen serta merampas makanan dan air dari mereka. Mereka tidak memiliki narkoba, dan mereka juga tidak dapat menggunakan kekerasan. Mereka memeras otak tetapi tidak dapat memikirkan rencana yang sempurna. Pada saat ini, mereka tiba-tiba diserang oleh kalajengking ekor emas. Mengapa mereka diserang kalajengking ekor emas? Ini bermula dari Hou Yan. Buah-buahan dan sayur-sayuran sudah lama habis. Akhir-akhir ini, dia makan dendeng keras setiap hari, yang membuatnya merasa mual. Dia meminta daging segar. Banyak binatang buas hidup di padang pasir ini. Daging mereka dapat dimakan, tetapi daging terbaik secara alami berasal dari kalajengking ekor emas. Untuk menyenangkan Hou Yan, para binatang jantan secara khusus berhenti untuk mencari kalajengking berekor emas. Pada akhirnya, mereka benar-benar menemukannya. Sayangnya, mereka tidak menemukan seekor pun kalajengking ekor emas. Sebaliknya, mereka menemukan sekelompok besar kalajengking ekor emas. Jumlahnya lebih dari 100 ekor. Peran predator dan mangsa terbalik. Binatang-binatang itu lari terbirit-birit, berusaha sekuat tenaga agar terhindar dari kejaran kalajengking ekor emas. Ini adalah pertama kalinya Huan melihat kalajengking ekor emas. Kalajengking ini bahkan lebih besar dari yang dibayangkannya.
Panjangnya sekitar 3 hingga 4 meter. Dua capit besar mereka sangat tajam. Duri di ekor mereka berwarna keemasan dan bersinar dingin di bawah sinar matahari. Daging mereka lezat, tetapi daya serang mereka juga sangat kuat. Terutama karena mereka tidak hanya menghadapi seekor kalajengking ekor emas, tetapi sekelompok besar kalajengking. Para binatang itu berubah wujud menjadi binatang buas dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Mereka semua berkaki 4, tetapi Huan-Huan hanya berkaki 2. Ditambah dengan fakta bahwa ia adalah yang terkecil sejak awal, ia secara alami adalah yang paling lambat. Ia dengan cepat tertinggal di belakang kelompok. Xing Chen mengulurkan tangan, menggendongnya, dan berlari bersamanya. Situasinya mendesak, dan bertahan hidup lebih penting. Huan-Huan tidak peduli lagi untuk berhubungan intim dengannya sekarang. Dia mencengkeram pakaiannya untuk mencegah dirinya terguncang. Para binatang yang berlari di depan melihat Xing Chen dan Huan-Huan di belakang kelompok dan segera menyusun rencana. Dua binatang itu melambat sedikit. Mereka dengan cepat tertinggal di belakang kelompok dan maju sejajar dengan Huan-Huan dan Xing Chen. Huan-Huan menyadari dua binatang buas itu mendekat dan tahu bahwa mereka mungkin berniat jahat. Dia segera mengingatkan Xing Chen, hati-hati. Begitu dia selesai berbicara, kedua binatang buas itu tiba-tiba menyerang Xing Chen. Ekspresi Xing Chen tidak berubah. Sepasang sayap setipis sayap jangkrik tiba-tiba tumbuh di punggungnya. Pakaiannya berkibar saat ia terbang ke udara. Kedua binatang itu tidak menyangka Xing Chen akan terbang. Kedua binatang itu bertabrakan dengan keras dan tiba-tiba berhenti. Kalajengking ekor emas mengikutinya dari dekat. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, mereka dimangsa oleh kalajengking ekor emas yang berdesakan rapat. Huan-Huan melihat ke bawah. Ketika kalajengking berekor emas merangkak, hanya ada dua kerangka yang berserakan di pasir. Tidak ada daging sama sekali di sana. Semuanya telah dimakan oleh kalajengking berekor emas. Kalajengking ini sungguh ganas. Kedua binatang buas itu tidak dapat memuaskan nafsu makan kalajengking ekor emas. Mereka terus mengejar binatang buas yang melarikan diri. Xing Chen terbang di udara dan menatap binatang buas yang sekarat. Dia begitu dingin hingga hampir kejam. Huan-Huan berkata perlahan, bukankah kita akan menyelamatkan mereka? Menyimpan mereka untuk apa? Membiarkan mereka terus menyakiti kita. Huan-Huan sangat khawatir. Tetapi jika kita membiarkan mereka semua mati, tidak ada yang akan memimpin jalan bagi kita. Xing Chen bertanya, apakah kamu benar-benar ingin keluar dari sini? Tentu saja, tidak ada apa-apa di sini. Aku harus makan pasir setiap hari. Bahkan rambutku dipenuhi pasir. Rasanya sangat tidak nyaman. Xing Chen menatapnya tajam, seakan berusaha memastikan apakah dia berkata jujur. Keduanya sangat dekat, Huan-Huan merasa semua pikirannya terungkap di bawah tatapannya. Telapak tangannya berkeringat karena gugup. Apakah Raja Iblis akan menceritakan semuanya padanya? Apa yang akan dia lakukan? Melawannya. Namun dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk mengalahkannya. Kalau dia tidak bisa bersikap agresif, dia akan menggunakan cara-cara yang lembut untuk memengaruhinya dengan kebaikan dan keindahan hakiki sifat manusia. Yah, itu tidak masuk akal. Sulit untuk mengubah sifat seseorang. Kegelapan Xing Chen berasal dari tulang-tulangnya. Segala kebenaran, kebaikan, atau keindahan hanyalah lelucon baginya. Ia tidak bisa tergerak. Tepat saat Huan-Huan kebingungan, Xing Chen tiba-tiba bertanya, kemana kamu ingin pergi setelah kita meninggalkan tempat ini? Huan-Huan menjawab dengan hati-hati, bukankah mereka mengatakan akan pergi ke kota 10.000 binatang buas? Aku belum pernah ke kota 10.000 binatang buas. Kita bisa pergi ke sana. Xing Chen berkata, kota 10.000 binatang sangat berisik. Huan-Huan berpikir dalam hati, jika menurutmu terlalu berisik, kembalilah ke laut ilusimu. Tetapi dia tidak berani mengatakannya karena dia takut. Dia mencoba untuk terlihat lebih alami. Aku suka tempat yang ramai. Lagi pula, ini adalah tempat paling makmur di benua binatang. Pasti akan ada banyak hal menarik di sana. Aku ingin melihatnya. Akan bagus untuk memperluas wawasanku. Xing Chen berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Huan-Huan tidak mengerti apa maksudnya dengan, oke. Dia menatapnya dengan mata polos yang lebar.
Xing Chen berkata, aku sudah lama tidak ke kota 10.000 binatang buas. Tidak ada salahnya menemanimu ke sana. Huan ingin mencengkeram bahunya dan mengguncangnya dengan keras. Aku akan pergi sendiri. Pulanglah. Lautan ilusi lebih cocok dengan temperamenmu daripada kota 10.000 binatang. Ketika dia tidak menjawab, Xing Chen bertanya dengan lembut, kamu tidak setuju. Nada suaranya tenang, tetapi nalurinya mengatakan bahwa jika dia berkata tidak, dia akan langsung melemparkannya ke langit. Tidak ada keraguan bahwa dia pasti akan melakukan hal yang kejam seperti itu. Huan segera menggelengkan kepalanya. Saya setuju. Mengapa kamu menggelengkan kepala jika kamu setuju? Tidak dapat menjawab, Huan hanya bisa mengejek dirinya sendiri dengan cemberut, mungkin karena aku bodoh. Jawabannya tampaknya berhasil. Dia terkekeh dan tampak dalam suasana hati yang baik. Xing Chen menggendong Huan dan mengikuti di belakang kalajengking berekor emas. Pergerakan berkecepatan tinggi sangat berbahaya bagi binatang buas, terutama di padang pasir. Tidak ada air, dan suhu dalam tubuh mereka akan dengan mudah mencapai puncaknya setelah pergerakan berkecepatan tinggi. Jika mereka tidak mendinginkan diri tepat waktu, nyawa mereka akan terancam. Demi melarikan diri, para binatang buas itu meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum dan berlari mati-matian. Namun, seiring berjalannya waktu, stamina mereka perlahan-lahan terkuras. Organ-organ dalam mereka seakan terbakar. Setiap kali mereka mengembuskan napas, mereka merasa seolah-olah tubuh mereka akan meleleh. Semakin banyak binatang buas yang tumbang karena kelelahan. Mereka semua dimakan oleh kalajengking berekor emas yang mengikuti dari belakang. Kalajengking itu merampok dengan gila-gilaan dan memburu dengan kejam. Ini adalah plot yang terjadi setiap hari di alam. Xing Chen sudah terbiasa dengan ini. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Ketika hanya tersisa satu binatang buas, Xing Chen membungkuk dan bergegas turun. Ia meraih binatang buas yang hampir pingsan dan menariknya ke langit. Kalajengking ekor emas segera berhenti setelah kehilangan mangsanya. Mereka menatap ke langit dan meneteskan air liur. Sayangnya mereka tidak bisa terbang dan hanya bisa menonton. Setelah memastikan bahwa mereka benar-benar tidak dapat menjangkau ketiga mangsanya, kalajengking ekor emas tidak punya pilihan selain berhamburan. Huan memandang kalajengking berekor emas di kejauhan dan tak dapat menahan diri untuk memanggil teratai kecil. Teratai itu segera terbang keluar dan menggigit kalajengking ekor emas yang paling dekat. Kalajengking itu memiliki daging yang lezat. Nama binatang itu adalah Ah Jiang. Setelah mengetahui bahwa dirinya aman, ketegangan terakhir dalam tubuhnya tiba-tiba mengendur dan dia pingsan. Xing Chen melemparkannya ke tanah dan mengabaikannya. Huan mengeluarkan pisau tulang dan mulai membedah tubuh kalajengking ekor emas. Cangkang kalajengking ekor emas sangat keras. Huan menghabiskan banyak tenaga untuk mematahkan sepotong cangkang. Dia mengusap lengannya yang sakit dan mulai merindukan Bai Di dan yang lainnya di dekatnya. Mereka dapat memotong benda keras ini dengan sapuan cakar mereka yang ringan. Pada akhirnya, Huan menggunakan kekuatan teratai dan Little Green untuk membedah kalajengking berekor emas. Kail ekor kalajengking ekor emas beracun. Racun ini dianggap sebagai bahan obat. Cangkang pada tubuhnya juga dapat digunakan sebagai bahan untuk alkimia. Huan tidak tega membuangnya. Setelah mencucinya, dia menyimpan semuanya di tempat itu. Makan siang hari ini adalah daging kalajengking. Hampir semua binatang buas dalam kelompok pengembara itu mati, hanya menyisakan sang jenderal yang setengah mati. Dia sama sekali bukan ancaman, jadi Huan tidak perlu khawatir tentang persediaan di tangannya. Ia mengambil berbagai bumbu dan mengoleskannya pada daging kalajengking satu persatu. Ia kemudian menaruh daging tersebut di atas api untuk dipanggang. Aroma daging yang harum memenuhi udara, membuat air liurnya menetes. Bahkan Xing Chen, yang biasanya tidak peduli dengan makanan, tertarik pada daging kalajengking yang dipanggangnya. Huan membagi daging panggang menjadi dua bagian. Dia memberikan bagian yang lebih besar kepada Xing Chen dan memakan bagian yang lebih kecil sendiri. Lapisan luar daging dipanggang hingga harum dan renyah, tetapi daging di dalamnya masih sangat lembut. Begitu digigit, aromanya menyebar. Setelah ditelan, ada sedikit rasa manis. Enak sekali.
Huan-Huan memakan daging itu perlahan-lahan, pipinya menggembung. Kalajengking ekor emas itu sangat besar. Seekor kalajengking cukup untuk dimakan olehnya dan Xing Chen untuk 3 kali makan. Ketika dia sudah kenyang, Jiang terbangun. Reaksi pertamanya saat membuka mata adalah berteriak dan melompat. Dia tampak sangat ketakutan. Kesadarannya tampaknya masih pada titik di mana ia akan dimakan oleh kalajengking berekor emas. Mereka menunggu sampai dia lelah berteriak. Huan-Huan melemparkan 2 potong dendeng seukuran telapak tangan kepadanya. Makanlah. Jiang menatap makanan di depannya dan tertegun sejenak. Kemudian, dia mengambil dendeng itu dan memakannya dengan lahap. Karena ia makan terlalu cepat dan daging keringnya sangat keras, ia tersedak dan mukanya memerah. Huan-Huan mengeluarkan kantung air lainnya dan menyerahkannya padanya. Jiang segera mengambil kantung itu dan meneguk airnya. Dia benar-benar menghabiskan seluruh kantung itu sekaligus. Ketika dia menyadari hal ini, dia segera meletakkan kantong kosong itu dan menatap Huan-Huan dengan penuh semangat. Apakah masih ada air? Huan-Huan berkata perlahan, aku hanya bisa memberimu sekantong air sehari. Kamu sudah minum sepanjang hari. Jiang langsung cemas. Kenapa kamu tidak bilang saja? Bunga teratai pun segera bersemi, kelopaknya yang berwarna merah muda dengan cepat berubah menjadi hitam. Ia membuka kelopaknya dan memperlihatkan taringnya yang tajam. Ia memamerkan giginya pada Jiang dan mengancam, jaga nada bicaramu saat berbicara dengan ibuku. Jiang langsung ketakutan. Bunga teratai di depannya sangat besar. Jika benar-benar menggigitnya, seluruh kepalanya akan tergigit. Dia meminta maaf dengan gemetar. Maafkan aku. Maafkan aku. Si Peci mendengus. Di bawah intimidasinya, Jiang jauh lebih patuh. Dia tidak berani berteriak pada Huan-Huan lagi. Dia membungkukkan bahunya dan tampak menyedihkan. 1 kantong air sungguh tidak cukup. Bisakah kamu memberiku 1 kantong lagi? 1 kantong lagi saja sudah cukup. Huan-Huan berkata perlahan, sebenarnya, berdasarkan catatanmu sebelumnya tentang rencana jahatmu terhadap kami, aku seharusnya tidak memberimu setetes air pun. Namun, melihat bahwa kamu masih berguna, aku akan tetap memberimu sekantong air setiap hari agar kamu bisa hidup. Jika menurutmu itu terlalu sedikit, kami dapat mengirimmu kembali sekarang dan melemparkanmu ke kalajengking ekor emas. Jiang gemetar membayangkan kalajengking berekor emas yang memakan orang tanpa berkedip. Dia memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Sangat merepotkan bagimu untuk mengirimku berkeliling. Lupakan saja. Tidak masalah. Kami bosan. Kami tidak akan merasa terganggu sama sekali. Jiang menutup mulutnya dengan kesal, tidak berani tawar-menawar dengannya lagi. Tim ini telah berkurang dari 20 orang menjadi 10 orang. Sekarang, hanya tersisa 3 orang. Jumlah mereka telah menurun drastis. Semua perlengkapan rombongan pengembara itu dibuang oleh binatang buas saat mereka melarikan diri. Saat Jiang melarikan diri, ia melarikan diri dalam wujud binatang buas. Saat ia berubah wujud menjadi manusia, ia telanjang. Dia hanya bisa meneruskan perjalanannya dalam wujud binatang. Wujud binatang Jiang juga seekor serigala. Dia dan Xin Hong adalah saudara, tetapi dia baru saja membangkitkan jiwa binatangnya dan jauh lebih lemah daripada Xin Hong. Huan-Huan membuat versi sederhana kereta luncur pasir dengan papan di ruang kosong. Ia mengikatkan tali di depan kereta luncur di leher Jiang. Dia dan Xing Chen duduk di kereta luncur pasir dan membiarkan Jiang menariknya ke depan. Awalnya Jiang tidak mau. Namun, Huan-Huan menawarkan untuk menambah jumlah kantung air menjadi 2 kantung sehari. Jiang langsung setuju. Serigala tinggi itu melesat melewati pasir, sambil menyeret kereta luncur pasir di belakangnya. Ada banyak pasir di tengah angin panas. Huan-Huan menyilangkan kakinya dan berjemur di bawah sinar matahari dengan santai. Rasanya menyenangkan naik kereta luncur. Ini adalah pertama kalinya Xing Chen mengalami hal seperti ini. Awalnya, hal itu terasa sedikit baru, tetapi setelah 3 hari, ia tidak lagi tertarik. Sementara Xing Chen tidak memperhatikan, Huan-Huan diam-diam mengeluarkan lempengan batu dari tempatnya dan memberitahu Bai Di bahwa dia akan pergi ke kota 10.000 binatang. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari 2 malam,
mereka akhirnya keluar dari gurun tak berujung itu pada pagi hari berikutnya. Tumbuhan hijau mulai tampak dalam pandangannya, dan udara berangsur-angsur menjadi lembab. Ketika mereka menemukan sumber air pertama, Ah Jiang langsung terjun ke air dan mandi cepat. Xing Chen juga mandi. Cara dia mandi agak aneh. Setelah menanggalkan pakaiannya, dia tenggelam ke dasar. Dia tidak melihatnya keluar untuk waktu yang lama. Bahkan tidak ada riak sedikit pun di air. Ah Jiang tak dapat menahan diri untuk bertanya, jangan bilang dia tenggelam. Huan menyatakan bahwa dia tidak tahu. Ah Jiang menatap air beberapa kali lagi. Sudah lama sekali. Orang normal manapun pasti akan mati lemas. Tidak peduli seberapa hebatnya dia berenang, mustahil baginya untuk tidak mengeluarkan gelembung apapun di dalam air. Huan berpikir dalam hati, mengapa aku tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Dia hendak mengambil langkah pertamanya ketika dia mendengar suara air. Xing Chen muncul dari air. Dia melangkah keluar dari air. Aura yang kuat membuat Ah Jiang tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk memberi hormat. Huan tidak berani melihat terlalu lama. Dia segera mengalihkan pandangannya dan diam-diam bersyukur karena tidak lari. Kalau tidak, jika dia ditangkap oleh Raja Iblis, dia pasti sudah mati. Xing Chen kini sudah berpakaian. Rambutnya yang pendek dan ikal berwarna putih keabu-abuan masih basah kuyup, dan kulitnya yang pucat tertutup lapisan air. Ia menatap Huan dan bertanya, kau tidak akan mandi? Huan segera melambaikan tangannya. Aku suka perasaan tertutup pasir. Aku tidak akan mandi. Xing Chen. Ekspresinya sungguh sulit dijelaskan. Setelah berjalan seharian penuh dan semalam, mereka akhirnya melihat kota 10.000 binatang yang legendaris. Kota ini bahkan lebih besar dan lebih megah dari yang bisa dibayangkan. Dari kejauhan, kota itu tampak seperti seekor singa besar yang berbaring di benua binatang buas. Kota itu tampak seperti akan menggigit kapan saja. Kota 10.000 binatang dibagi menjadi kota dalam dan kota luar. Tidak ada tembok di kota luar. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah warga sipil dan binatang buas yang lemah. Para bangsawan semuanya tinggal di kota bagian dalam. Istana dan kuil berada di tengah kota. Tata letaknya sedikit mirip dengan Sun City, tetapi lebih besar dan terdapat lebih banyak binatang di kota tersebut. Kota luar dibagi menjadi 4 area. Setiap area memiliki faksi sendiri. Setiap orang luar yang memasuki kota luar harus melaporkan identitas mereka kepada faksi lokal dan menyerahkan sejumlah kristal sebelum mereka diizinkan untuk tinggal. Jika tidak, mereka akan diusir. Adapun persyaratan untuk memasuki pusat kota, persyaratannya bahkan lebih ketat. Mereka tidak hanya harus menyerahkan sejumlah besar kristal, tetapi mereka juga harus memiliki kekuatan setidaknya 4 bintang. Jenderal itu berkata, tentu saja, jika Anda memiliki seseorang di pusat kota yang dapat menjadi penjamin Anda tidak memerlukan kristal atau jiwa bintang untuk memasuki pusat kota. Namun, di kota 10.000 binatang yang hierarkis ketat, tidak mudah bagi binatang biasa untuk mendapatkan pengakuan binatang mulia selain menyerahkan kristal dan naik ke bintang 4. Satu-satunya binatang buas yang Huan kenal di kota 10.000 binatang buas adalah He Guang, tetapi dia masih memimpin pasukan di Sungai Hitam. Mustahil baginya untuk datang dan menjaminnya. Dia bisa melupakan rencana memasuki pusat kota. Dia hanya berencana untuk berjalan-jalan di sekitar kota luar. Ah Jiang pernah ke kota 10.000 binatang beberapa kali di masa lalu. Dia tahu situasi umum di sana. Dia berkata, ada total 4 pasukan di kota luar. Mereka adalah pasukan burung sumpah, kamar dagang daun emas, gereja Tuhan, dan aliansi 10.000 binatang buas. Saya pribadi menyarankan agar kita pergi ke wilayah aliansi 10.000 binatang buas. Huan bingung. Kenapa? Karena aliansi 10.000 binatang adalah yang terkuat. Tidak, aliansi 10.000 binatang buas seharusnya menjadi yang terlemah di antara keempat pasukan, tetapi mereka adalah yang paling bersahabat dengan rakyat jelata dan binatang buas. Jika orang luar ingin tinggal, mereka hanya perlu membayar 30 kristal tingkat rendah. Namun, 3 pasukan lainnya tidak begitu bersahabat. Mereka tidak hanya mengenakan biaya kristal 2 kali lipat, tetapi mereka mungkin juga memaksamu untuk menjadi budak mereka.
Terutama wanita yang lembut sepertimu. Begitu kau jatuh ke tangan mereka, kau pasti akan dipermainkan sampai mati. Ah Jiang sengaja membuatnya terdengar serius, ingin menakuti Huan Huan. Sayangnya, Huan Huan sama sekali tidak takut. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya ingin melihat-lihat wilayah kamar dagang Golden Leaf. Jenderal itu langsung mengerutkan kening. Kamar dagang daun emas adalah sekelompok binatang yang licik. Selama kita memasuki wilayah mereka, kita pasti akan dieksploitasi dengan kejam sampai kita benar-benar tidak berguna. Baru setelah itu kita akan dilepaskan dan diusir. Huan Huan berkata, tidak apa-apa. Kita lihat saja nanti. Kalau tidak cocok, kita bisa pergi ke aliansi 10.000 binatang. Ah Jiang sebenarnya tidak mau menemaninya ke wilayah kamar dagang emas, tetapi teratai itu menatapnya. Jika dia berani menolak, kepalanya pasti akan digigit. Dia hanya bisa tunduk dan berjalan menuju kamar dagang daun emas bersama Huan Huan dan Xing Chen. Xing Chen tidak keberatan pergi ke wilayah faksi manapun. Bagaimanapun, itu tidak ada bedanya baginya. Wilayah kamar dagang Golden Leaf dianggap sebagai yang paling makmur di seluruh kota luar. Semua pedagang di kota luar berkumpul di sini. Jalan-jalan dipenuhi dengan kulit binatang. Ada berbagai macam barang aneh di kulit binatang. Binatang-binatang berjongkok di samping dan berteriak untuk menjualnya. Lebih jauh lagi, ada banyak toko berdiri di kedua sisi jalan. Meskipun masih banyak aspek yang tidak masuk akal pada desain dan tata letak toko-toko ini, hal itu sudah sangat baik di era ini. Huan Huan berjalan dan melihat sekeliling. Dia menemukan semua hal di sini baru dan menarik. Banyak binatang yang membeli barang di jalan. Ada binatang yang tinggal di sekitar tempat itu dan ada juga binatang yang datang dari tempat lain. Huan Huan mengenakan kerudung, tetapi sebagai seorang wanita, dia terlihat sangat menarik perhatian di antara binatang jantan. Xing Chen, yang mengikutinya dari belakang, mengenakan jubah hitam. Sekilas, dia tampak tidak memiliki aura apapun, tetapi jika seseorang mendekat, seseorang akan segera merasakan tekanan dari seorang ahli yang kuat yang terpancar darinya. Oleh karena itu, area dalam radius 1 meter darinya hampir kosong. Selain Huan Huan, tidak ada binatang buas lain yang berani mendekatinya. Faktanya, sejak mereka bertiga melangkahkan kaki ke wilayah kamar dagang daun emas, mereka langsung menarik perhatian sebagian orang. Ketika Huan Huan berhenti di depan sebuah toko dan hendak masuk untuk melihat-lihat, 4 binatang buas yang kuat muncul dan mengepung mereka bertiga. Pemimpin para monster itu adalah seorang pria dengan mata melengkung. Dia menatap Huan Huan dari atas ke bawah dan tersenyum jahat. Apakah kamu baru di sini? Ah Jiang dengan cepat menjawab, ya, iya. Kalau begitu, kamu pasti tahu aturan di sini, kan? Setelah kamu masuk, serahkan sepertiga dari semua perlengkapanmu. Ah Jiang tidak punya uang. Dia hanya bisa melihat Huan Huan untuk meminta bantuan. Bagaimanapun, dialah yang mengatakan ingin datang ke sini. Bahkan jika mereka harus membayar, dialah yang harus membayar. Huan Huan mengeluarkan sebuah kantong kulit kecil dan menuangkan kristal hijau ke dalamnya. Ia menghitungnya dan menemukan bahwa ada 10 kristal. Ia memilih 3 kristal dan memberikannya kepadanya. Ini, sepertiga dari yang kau inginkan. Pria dengan mata melengkung itu langsung tidak senang. Wajahnya menjadi gelap. Apa kau bercanda? Hanya ada 3 kristal hijau. Bahkan seorang pengemis pun akan punya lebih banyak. Huan Huan tampak polos. Tapi kamu bilang kamu ingin sepertiga. Aku memberimu sepertiga dari apa yang aku punya. Jika kamu pikir itu tidak cukup, aku akan menambahkan lebih banyak. Dia menambahkan kristal hijau lagi. Hasilnya adalah 4 kristal hijau. Pria bermata sipit itu menyingkirkan kristal hijau dari tangannya ke tanah dan memarahi dengan marah. Kau benar-benar tidak tahu malu. Ikat ketiga orang tidak berperasaan ini dan bawa mereka pergi. 3 sahabat lainnya dapat melihat bahwa Archet Ice benar-benar menyukai wanita kecil ini. Mereka dengan bijaksana menyerang Ah Jiang dan Xing Chen, khususnya membiarkan wanita kecil itu dilakukan sendiri oleh Archet Ice. Ah Jiang gemetar ketakutan. Dia hanya bisa berjongkok di tanah dan memeluk kepalanya untuk memohon belas kasihan. Dia mengeluh dengan gila dalam hatinya. Lin Huan Huan benar-benar pembuat onar.
Hanya dengan beberapa kata, dia telah memicu kebencian pihak lain. Sekarang, mereka bertiga akan dipukuli. Pria bermata melotot itu sebenarnya sudah lama mengamati pergelangan tangan wanita kecil itu yang cantik dan lembut. Pada saat ini, dia akhirnya bisa bergerak. Dia langsung meraih pergelangan tangan wanita itu. Tanpa diduga, sebelum dia bisa menyentuh Huan Huan, dia dikirim terbang oleh Little Green. Adapun ketiga temannya, mereka juga dijatuhkan ke tanah oleh Xing Chen. Xing Chen bergerak terlalu cepat. Tak seorang pun yang hadir melihat bagaimana dia melakukannya. Angin dingin bertiup, dan ketiga binatang buas itu jatuh ke tanah. Mereka tidak bisa bangkit lagi. Little Green mengikatkan tanaman rambatnya di sekitar Arched Ice dan menyeretnya dengan kasar. Ia melemparnya keluar, lalu menyeretnya kembali lagi. Huan Huan membungkuk untuk mengambil kristal hijau yang jatuh ke tanah. Ia menyeka debu dari kristal itu dan bergumam, "Kau bahkan tidak menginginkan uang. Apa kau bodoh?" Mereka membuat banyak keributan dan dengan cepat menarik perhatian tim patroli. Tim patroli itu secara nama adalah bagian dari kota 10.000 binatang buas, tetapi pada kenyataannya, mereka terkait erat dengan pasukan lokal. Setelah mereka berlari, mereka ingin menangkap Huan Huan dan dua orang lainnya tanpa penjelasan apapun. Tim patroli semuanya terdiri dari binatang buas. Jiwa bintang mereka sekitar 1 hingga 2 bintang, dan jumlahnya sekitar 15 hingga 16. Lebih buruk lagi, patroli lain mulai berdatangan ke berita. Jumlah mereka bertambah. Ah Jiang ketakutan. Dia ingin mengubur kepalanya di tanah dan berpura-pura tidak ada di sana. Jumlah mereka banyak, dan semuanya adalah binatang buas. Huan Huan tidak berani melawan mereka lagi dan segera memanggil Little Green kembali. Dia meraih Xing Chen dan berteriak pada Ah Jiang, "Mengapa kamu masih berjongkok di sana? Lari!" Seolah terbangun dari mimpi, Ah Jiang bergegas mengejarnya. Little Green menamparkan Arched Ice hingga terluka. Dia begitu marah hingga hampir meledak. "Tangkap mereka, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Aku sendiri yang akan membunuh perempuan itu." Tim patroli segera mengejar Huan Huan dan yang lainnya. Jalanan dipenuhi pejalan kaki. Setiap 2 langkah, mereka akan bertabrakan dengan seseorang. Yang membuat mereka semakin terdiam adalah ketika beberapa binatang jantan melihat bahwa orang yang mereka tabrak adalah seorang perempuan, mereka sengaja tidak akan minggir dan ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengobrol dengannya. Huan Huan tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka. Dia memanggil bunga teratai. Kelopak bunganya yang hitam terbuka, memperlihatkan taring-taringnya yang tajam. Siapapun yang berani menghalangi jalannya lagi akan digigit sampai mati. Binatang-binatang itu belum pernah melihat bunga yang begitu ganas. Mereka mundur ke samping karena takut, tidak berani menghalangi jalan lagi. Huan Huan menarik Xing Chen keluar dari jalan tanpa halangan, dan Ah Jiang mengikutinya dari dekat. Dia menoleh ke belakang. Sial, jumlah pasukan patroli bertambah 2 kali lipat. Ah Jiang gemetar dan berkata, "Ada lebih banyak dari mereka di langit." Huan Huan menatap ke langit dan menyadari bahwa sekelompok patroli binatang berbulu sedang terbang ke arah mereka. Ketiganya sedang dikepung. Ah Jiang begitu cemas hingga hampir menangis. "Sudah kubilang jangan datang ke kamar dagang daun emas. Sekarang, kita bertiga akan ditangkap dan dipukuli sampai mati." Dalam perjalanan ke sini, Huan Huan mengamati medan di sekitarnya. Ia segera berkata, "Jika kita bertiga berlari bersama, kita akan menjadi target yang terlalu besar dan akan mudah ditemukan. Mengapa kita tidak berpisah saja? Aku ingat ada persimpangan di depan. Jika saatnya tiba, kita akan berlari sendiri-sendiri. Setelah kita menyingkirkan para pengejar di belakang kita akan bertemu lagi di kota." Ah Jiang langsung setuju. Itu ide yang bagus. Namun, Xing Chen menatapnya dengan penuh arti. "Apakah kamu akan mencariku lagi setelah kita berpisah?" "Tentu saja. Kita memasuki kota bersama-sama. Kita pasti harus pergi bersama-sama." Huan Huan berjanji dengan sungguh-sungguh. Xing Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan diam-diam mengakui keputusannya. Persimpangan jalan segera terlihat. Ketiganya baru saja sampai di persimpangan jalan ketika mereka tiba-tiba berpisah. Ah Jiang ke kiri, Xing Chen ke kanan, dan Huan Huan maju lurus.
Mereka bertiga berlari sangat cepat dan menghilang di antara kerumunan besar. Tim patroli mengikuti dari belakang dan tiba di persimpangan. Mereka ragu-ragu sejenak, lalu terbagi menjadi 3 kelompok dan mengejar mereka. Huan-Huan menyingkirkan bunga teratai itu. Sambil berlari, ia mengeluarkan jubah kulitnya dan melilitkannya di tubuhnya. Mengandalkan tubuhnya yang kecil, ia merangkak melewati binatang buas, mencoba menjauhkan diri dari para pengejarnya. Dia berteriak sambil berlari, "Ayah Sistem, tolong." Setelah beberapa saat, dia mendengar suara Sistem. "Di mana Raja Iblis?" Suara Huan-Huan dipenuhi dengan kegembiraan. "Aku kehilangan dia." Sistem itu berteriak dengan gembira, "Bagus sekali." Huan-Huan terengah-engah dan berkata, "Masalahnya adalah aku masih diikuti oleh sekelompok pengejar. Bagaimana aku bisa menyingkirkan mereka? Tunggu sebentar, biarkan aku mencari di sekitar sini. Cepatlah, aku tidak bisa lari lagi." Huan-Huan berlari sejenak sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa tim patroli telah muncul di depannya dan berlari ke arahnya. Serangan capit. Dia tidak punya tempat lain untuk dituju. "Cepat," desaknya, "mereka telah menemukanku." "Ketemu," kata Sistem itu cepat. "Masuk ke gang di sebelah kanan." Tanpa ragu, Huan-Huan berbalik dan bergegas masuk ke gang di sebelah kanan. Gang itu sempit dan dalam. Dia berlari cukup lama. Pejalan kaki di sekitarnya berkurang hingga hampir tidak ada seorang pun yang tersisa. Dia melihat tembok di depannya dan berteriak, "Itu jalan buntu." Melewati tembok, Huan-Huan tidak bisa memanjat tembok, tetapi si hijau kecil pandai melakukannya. Ia membiarkan si hijau kecil memanjat tembok terlebih dahulu, lalu tembok itu melingkari pinggangnya dan menariknya ke atas. Dia menggunakan metode yang sama untuk membuat Little Green menurunkannya ke tanah. Huan-Huan menarik kembali Little Green dan mendongak. Ia menyadari bahwa tempat ini tampaknya adalah tempat tinggal orang kaya. Lingkungannya jauh lebih tenang dan lebih rapi daripada jalan yang baru saja dilihatnya. Ia bertanya, "Lalu apa?" "Jalan lurus sejauh 100 meter, lalu belok kiri dan masuk melalui pintu pertama. Cepatlah. Jangan biarkan siapapun melihatmu." Huan-Huan bergegas maju, berlari ke persimpangan, berbelok kanan, dan mendorong pintu pertama hingga terbuka. Di balik pintu itu ada sebuah ruangan kecil. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Tempat itu tampaknya menerima tamu. Ada beberapa buah segar dan nektar di meja rendah. Ada banyak selimut warna-warni tergantung di dinding, dan ada selimut tebal di lantai. Selimut itu empuk untuk diinjak. Huan-Huan dengan santai mengambil buah manis dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggigitnya 2 kali dan menyadari bahwa rasanya tidak seenak buah manis yang dia tanam sendiri. Saat dia makan, dia bertanya, "Kita di mana?" "Markas besar kamar dagang Golden Leaf di kota 10.000 binatang." Huan-Huan menyadari ada sehelai daun emas tergantung di dinding. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Apakah ini terbuat dari emas? Diukir dari batu dan dilapisi bubuk emas. Mengetahui bahwa itu tidak terbuat dari emas, minat Huan-Huan langsung berkurang. Dia menarik tangannya dan berjalan mengelilingi rumah. Dia melempar inti buah itu keluar jendela. Dia bertanya, "Apakah aku akan bersembunyi di sini sekarang dan menunggu sampai tim patroli pergi sebelum keluar?" "Saya pikir ada kemungkinan Anda akan ditemukan sebelum tim patroli pergi." "Hah?" Huan-Huan hanya sempat mengeluarkan teriakan pelan yang menggambarkan kebingungan ketika dia melihat pintu terbuka dari luar dan seorang wanita cantik masuk. Kedua belah pihak tercengang ketika mereka melihat satu sama lain. Mata Huan-Huan membelalak. Sue Hui. Wanita yang masuk adalah Sue Hui. Sue Hui jelas tidak menyangka akan bertemu Huan-Huan di sini. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ada 2 binatang buas di luar pintu. Mereka tampaknya adalah pekerja yang bertugas menuntun jalan bagi Sue Hui. Ketika mereka mendengar suara di dalam rumah, mereka terkejut. Ternyata ada seseorang di dalam rumah. Mereka hendak masuk untuk melihat siapa yang masuk tanpa izin ke ruang VIP ketika Sue Hui menghentikan mereka. Sue Hui berkata, "Dia temanku. Kalian semua bisa keluar." Kedua orang itu masih ragu-ragu. Sue Hui melirik mereka. "Apakah kalian ingin aku mengulangi apa yang baru saja kukatakan? Jangan marah. Kita pergi sekarang."
Kedua petugas itu menundukkan kepala dan berjalan pergi dengan hormat. Mereka tidak tahu siapa yang ada di ruang VIP, tetapi untuk amannya, mereka melaporkannya kepada manajer. Sue Hui masuk ke dalam rumah dan menutup pintu di belakangnya. Ia mengenakan gaun panjang yang terbuat dari sutra hiu dengan liontin kristal hijau di lehernya. Rambutnya yang panjang berwarna coklat keemasan terurai hingga ke dada, dan kulitnya semanis madu. "Mengapa kamu di sini?" Huan menggaruk pipinya. "Itu cerita yang panjang." Sue Hui mengangkat ujung gaunnya dan duduk di karpet dengan posisi seperti pendengar. "Kita punya banyak waktu. Kamu bisa santai saja." Huan berpikir sejenak. "Kau pasti tahu bahwa Yang Mulia He Guang memimpin pasukannya ke Sungai Hitam untuk melawan invasi para iblis, kan?" Sue Hui mengangguk. "Ya." Kemudian, saudara Yang Mulia He Guang, He Xuan, juga pergi ke Sungai Hitam. Entah bagaimana He Xuan jatuh sakit. Saya pergi untuk membantu mengobatinya, tetapi saya diserang oleh sekelompok cacing. Untuk melarikan diri, saya hanya bisa melompat ke sungai. Saya mengalami banyak bahaya dalam prosesnya. Saya cukup beruntung untuk menghindari semuanya, dan saya berakhir di sini." Sue Hui mengerutkan kening. "Cacing apa?" Huan secara kasar menggambarkan penampakan cacing-cacing tersebut. Setelah mendengar ini, Sue Hui semakin mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi sangat serius. "Dari uraianmu, cacing-cacing itu seharusnya adalah cacing batu putih." Cacing batu putih. Huan belum pernah mendengar cacing seperti itu. Benua binatang buas pernah mengalami bencana serangga besar. Di antara serangga yang paling sulit dihadapi adalah cacing batu putih ini. Serangga induk cacing batu putih memperkuat dirinya dengan melahap mayat. Kemudian, ia kawin dengan binatang buas jantan dan melahirkan sejumlah besar cacing kecil. Cacing-cacing kecil ini membunuh binatang buas dan memberikan mayat-mayat itu kepada cacing induknya untuk dimakan. Cacing induk akan menjadi semakin kuat. Ia akan terus kawin dan melahirkan lebih banyak cacing kecil. Huan menutup mulutnya dan memucat. "Itu menjijikkan. Kau pasti telah bertemu dengan induk cacing. Beruntung kau bisa lolos hidup-hidup." Huan masih merasakan kulit kepalanya geli saat memikirkannya. Cacing-cacing itu terlalu menjijikkan. Dia menyentuh lengannya yang merinding dan bertanya, "Cacing induk itu masih hidup?" "Menurut apa yang baru saja kamu katakan, cacing induk itu akan melahirkan banyak cacing kecil lagi. Mereka pasti akan membunuh lebih banyak binatang buas di masa depan." Sue Hui berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Bencana serangga merupakan ancaman besar bagi binatang buas dan hewan. Setelah upacara pengorbanan, aku akan segera memberitahu Nabi dan memintanya untuk memikirkan cara menyelesaikan masalah ini." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan perkataannya kepada Huan, "Jika kamu tidak punya tujuan, kamu bisa tinggal bersamaku untuk sementara waktu. Setelah upacara pengorbanan, kembalilah ke kota kayu ilahi bersamaku." Huan segera berkata, "Tetapi aku ingin kembali ke Gunung Batu terlebih dahulu. Baidi dan yang lainnya masih menungguku di rumah. Aku tidak ingin mereka terlalu khawatir. Ini masalah kecil. Saat kita kembali ke kota kayu ilahi, aku akan mengirim surat ke Baidi untuk memberitahu mereka bahwa kau ada di kota kayu ilahi. Jika mereka khawatir, mereka bisa datang ke kota kayu ilahi untuk menemuimu. Klan kayu ilahi kami menyambut mereka." Pada titik ini, Huan tidak dapat memikirkan alasan untuk menolak. Dia hanya bisa setuju. "Baiklah." Dia melihat rambut dan pipinya yang kotor dan berkata, "Aku akan menyiapkan air panas. Mandilah." Huan sebenarnya ingin mandi sejak lama, tetapi karena Xing Chen mengawasinya, dia bahkan tidak berani melepas pakaiannya, apalagi mandi di air. Mendengar Sue Hui mengatakan ini, Huan langsung setuju. "Terima kasih." Sue Hui tersenyum, tatapannya ramah. "Kamu dianggap juniorku. Sudah sepantasnya aku menjagamu." Sebagai tamu VIP kamar dagang Golden Leaf, dia diperlakukan dengan sangat baik. Begitu dia meminta air panas, seorang pelayan segera membawa seember besar air panas ke ruang tunggu di sampingnya. Ketika orang-orang itu pergi, Sue Hui menuntun Huan ke ruang tunggu. Sue Hui meletakkan gaun yang terbuat dari sutra hiu di atas lemari.
Dia berkata, mandilah dengan tenang. Aku akan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan. Sue Hui berjalan keluar dari ruang tunggu dan menutup pintu di belakangnya. Huan Huan menanggalkan pakaiannya, melangkah ke dalam tong besar, dan perlahan-lahan duduk. Air hangat menyelimutinya, dan dia merasakan semua pori-porinya terbuka. Sangat nyaman. Dia membersihkan semua pasir di tubuhnya hingga airnya hampir dingin. Kemudian, dia berdiri dengan enggan, menyeka air di tubuhnya, dan berganti pakaian baru yang telah disiapkan Sue Hui untuknya. Gaun ini awalnya dibuat khusus untuk bentuk tubuh Sue Hui. Saat dikenakan, ia tampak tidak pada tempatnya. Ujung gaunnya menyentuh tanah. Huan Huan tidak punya pilihan selain mengangkat roknya dan mengikat simpul. Dia menggunakan air mandi untuk menyikat sepatu botnya sambil mengobrol dengan sistem. Bocah kecil, kita seharusnya sudah benar-benar menyingkirkan Raja Iblis sekarang, kan? Sistem berkata, belum. Apakah kau sudah lupa dengan tanda di lehermu? Huan Huan segera menurunkan sepatu botnya dan menundukkan kepalanya ke air. Dia menoleh untuk melihat tanda kupu-kupu di belakang lehernya. Tanda ungu tua itu tercetak jelas di belakang lehernya. Dia sangat terkejut. Bukankah tanda ini berubah menjadi merah? Mengapa tiba-tiba berubah menjadi ungu? Xing Chen pasti telah diam-diam menghapus aura yang menutupi tanda itu saat kamu tidak melihat. Huan Huan panik. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Selama dia memiliki sistem penentuan posisi GPS ini, Xing Chen dapat menemukannya dimanapun dia bersembunyi. Sistem berkata, saya punya metode yang berisiko. Apakah Anda bersedia mencobanya? Jangan membuatku penasaran. Katakan saja padaku. Sistem itu ragu sejenak sebelum berkata, lakukan seperti yang dilakukan Sue Ling sebelumnya. Letakkan lapisan lain pada tanda yang ditinggalkan Xing Chen dan hancurkan. Itu seharusnya dapat mempersempit jangkauan pencarian yang dibawa oleh tanda tersebut. Tapi aku tidak sekuat Sue Ling. Bagaimana aku bisa menghancurkan jejak yang ditinggalkan Xing Chen? Mari kita gunakan metode yang paling sederhana dan paling kasar. Tangan Huan Huan gemetar saat memegang pisau tulang. Dia menelan ludah. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Sistem berkata, seharusnya berfungsi. Bagaimana jika tidak berhasil? Lalu kita akan memikirkan hal lain ketika saatnya tiba. Huan Huan hampir menangis. Tidak bisakah kau memikirkan cara yang 100% aman? Baiklah, rencana ini akan 100% berhasil jika kau menunggu Sue Ling datang. Tapi menurutmu siapa yang akan menemukanmu lebih dulu, Sue Ling atau Xing Chen? Sue Ling seharusnya masih dalam perjalanan menuju kota 10.000 binatang, tetapi Xing Chen sudah ada di kota 10.000 binatang. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui siapa yang dapat menemukannya lebih cepat. Huan Huan mendengus, merasa amat sedih. Sistem itu menenangkannya. Jangan takut, aku sudah memblokir rasa sakitmu. Kamu tidak akan merasakan sakit lagi. Huan Huan memejamkan mata, menggertakkan giginya, dan meletakkan pisau tulang di belakang lehernya. Dia memotong bekas luka itu sedikit demi sedikit. Darah mengalir ke lehernya dan menetes ke kulit binatang yang telah dipersiapkan Huan Huan sebelumnya. Sistem itu tidak berbohong padanya. Itu tidak menyakitkan. Tetapi perasaan dipaksa menyakiti diri sendiri ini tetap saja tidak mengenakan. Huan Huan perlahan menurunkan pisau tulang yang berlumuran darah. Dia mengoleskan buah-buahan yang harum dan renyah ke lukanya, lalu melilitkan kain di lehernya. Dia bertanya, berapa lama rasa sakitku akan terblokir? Sistem itu berkata, jangan khawatir, ini akan bertahan sampai Anda pulih. Baguslah. Huan Huan menghela napas lega. Dia membersihkan pisau tulang itu dan memasukkannya ke dalam tempat itu bersama dengan kulit yang berlumuran darah. Sue Hui masuk sambil membawa makanan dan mengerutkan kening begitu dia masuk. Mengapa rumah ini berbau darah? Huan Huan berkata perlahan, aku tidak sengaja terjatuh dan leherku terluka. Aku berdarah sedikit. Ketika dia melihat kain katun tebal di lehernya, kerutan di dahinya semakin dalam. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Apa kau terluka parah? Tunjukkan padaku. Huan Huan segera melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Pendarahannya sudah berhenti, dan tidak terlalu sakit. Tidak separah yang kamu kira.
Melihatnya sudah rileks dan tidak kesakitan, Sue Hui merasa sedikit lega. Kamu selalu mengkhawatirkanku. Duduklah dan makanlah. Sue Hui membawa sebagian besar sayur dan buah. Semuanya mentah. Ada juga beberapa daging ikan segar. Huan menghabiskan semua buah dan memilih beberapa sayuran untuk dimakan. Ikan itu mentah. Dia mencicipinya dengan mentalitas makan sashimi dan menyadari bahwa rasanya agak amis. Setelah itu, dia tidak menyentuh sepiring ikan mentah lagi. Anggota klan kayu ilahi adalah vegetarian, jadi wajar saja jika mereka tidak suka daging. Oleh karena itu, ketika Sue Hui melihat Huan tidak suka daging, dia tidak merasa heran sama sekali. Sue Hui menatap wajah Huan dan tiba-tiba berkata, kamu terlihat lebih cantik dari terakhir kali. Huan menyentuh pipinya dan tersenyum malu. Benarkah? Saat kau tiba di kota kayu suci, pasti akan ada banyak binatang jantan yang mengejarmu. Tidakkah kau akan mempertimbangkan untuk mencari beberapa binatang jantan lagi untuk menjadi pasanganmu? Huan segera berkata, lupakan saja. Keempat orang di rumah sudah terlalu banyak bagiku. Jika ada beberapa lagi, aku akan disiksa sampai mati. Tolong ampuni aku. Sue Hui terkekeh. Kau sangat cantik. Wajar saja jika banyak binatang jantan mengejarmu. Jika kau tidak mau, abaikan saja mereka. Kau tidak perlu terlihat begitu takut. Huan masih belum terbiasa dipuji karena penampilannya. Dia mengganti topik pembicaraan. Mengapa kamu ada di kota 10.000 binatang buas? Saya di sini atas nama kuil kayu suci untuk menghadiri upacara pengorbanan tahun ini. Saya juga di sini untuk membahas bisnis dengan kamar dagang daun emas. Begitu ya. Huan berhenti sejenak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya mendengar Anda menyebutkan beberapa upacara pengorbanan. Apa itu upacara pengorbanan? Pada saat seperti ini, kota 10.000 binatang mengadakan upacara pengorbanan. Nabi bertugas memimpin upacara tersebut. 3 kuil lainnya harus mengirim utusan ke kota 10.000 binatang untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan. Beberapa dukun dari suku besar juga akan menerima undangan ke upacara pengorbanan. Merupakan kehormatan tertinggi bagi setiap dukun untuk menerima undangan ke upacara pengorbanan. Huan tidak pernah mendengar tentang upacara pengorbanan saat dia berada di suku Serigala Batu. Mungkin karena suku Serigala Batu terlalu terpencil dan kekuatan mereka hanya di atas rata-rata di antara banyak suku. Mereka belum mencapai puncak dan tidak memenuhi syarat untuk diundang ke upacara tersebut. Namun, hal ini tidak penting bagi Huan. Ia bahkan berharap agar kota 10.000 binatang buas dapat mengabaikan suku Serigala Batu. Akan lebih baik jika mereka tidak pernah dapat fokus pada suku Serigala Batu. Baru pada saat itulah suku Serigala Batu dapat hidup dengan damai. Sue Hui menatapnya dan tiba-tiba berkata, lusa adalah upacara pengorbanan. Apakah kamu ikut denganku? Huan menunjuk hidungnya. Bolehkah aku pergi? Setiap utusan bisa membawa seorang pembantu. Kalau kau tidak keberatan, kau bisa berpura-pura menjadi pembantuku. Mendengar kata-katanya, pikiran Huan langsung menjadi aktif. Upacara pengorbanan itu terdengar sangat megah. Jarang sekali dia datang ke sini, dan dia datang tepat waktu untuk upacara pengorbanan. Sayang sekali kalau tidak melihatnya. Huan tersenyum cerah. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Sue Hui berkata, upacara pengorbanan akan segera dimulai. Akan ada banyak binatang buas di kota ini. Jika kau ingin ikut bersenang-senang, kau bisa memberi tahuku. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Beraninya Huan keluar. Xing Chen ada di kota. Bagaimana kalau dia bertemu dengannya? Dia menggelengkan kepalanya cepat. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan tetap di sini. Baguslah. Terlalu banyak orang di kota ini. Mudah untuk membuat masalah. Wajahmu sangat menarik. Lebih aman untuk tinggal di sini. Sue Hui menyadari bahwa gaun yang dikenakan Huan terlalu besar, jadi dia berkata, aku hanya membawa 1 set pakaian ini. Aku akan meminta seseorang membuatkanmu gaun baru nanti. Huan melambaikan tangannya. Tidak perlu. Aku tidak apa-apa. Nanti aku akan mencuci gaunku sendiri dan mengeringkannya sebelum memakainya lagi. Sue Hui tidak memaksanya. Jika kamu ingin mengeringkan pakaianmu,
lakukanlah di halaman. Aku akan memberitahu orang-orang di sini untuk tidak menyentuh barang-barangmu. Huan sangat berterima kasih. Terima kasih. Melihat penampilannya yang patuh dan imut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Rasanya lebih baik dari yang dia bayangkan. Huan berdiri terpaku di tanah, tidak mengerti mengapa wajahnya dicubit tanpa alasan. Sue Hui tersenyum. Jangan menatapku dengan ekspresi imut seperti itu. Aku akan tergoda untuk memelukmu. Huan tersipu mendengar godaannya. Sue Hui memanggil seorang petugas untuk membawakan air mandi dan sisa makanan. Huan yang sudah kenyang pun menguap. Melihatnya lelah, Sue Hui mencari selimut dan membentangkannya di karpet. Istirahat dulu. Aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Aku mungkin tidak akan kembali untuk makan malam nanti. Aku akan meminta seseorang membawakan makan malam untukmu. Huan hendak mengatakan bahwa dia punya makanan dan tidak butuh siapapun untuk mengantarkannya, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia tidak membawa apapun seperti tas. Tangannya kosong. Jelas dia tidak membawa barang bawaan apapun. Apa yang akan dikatakannya jika dia bilang dia membawa makanan dan Sue Hui bertanya di mana itu? Masalah cincin interspatialnya harus dirahasiakan. Pada akhirnya, Huan setuju dengan patuh. Baiklah. Sue Hui menyelimutinya, bangkit, dan berjalan keluar dari ruang tunggu. Pada saat ini, Xing Chen masih berdiri di pintu masuk kota, diam-diam menunggu Huan datang dan menemukannya. Namun dia menunggu dari fajar hingga gelap. Hari masih gelap sampai fajar keesokan harinya. Patroli di sekitarnya telah berganti beberapa kali, tetapi Huan masih belum muncul. Ada banyak embun dingin di jubah hitamnya. Xing Chen mendongak sedikit, memperlihatkan wajah pucatnya yang tampan tersembunyi di balik tudung kepalanya. Dia membuka telapak tangannya, lalu seekor kupu-kupu berwarna ungu tua terbang keluar. Kupu-kupu itu terbang berkeliling sebelum kembali ke ujung jarinya. Kupu-kupu itu mengatakan kepadanya bahwa tanda itu telah hancur. Ia tidak dapat menemukan di mana gadis itu berada. Xing Chen menutup jari-jarinya, menghancurkan kupu-kupu itu. Pembohong. Semua kehangatan yang diberikannya selama ini telah berubah menjadi gelembung. Ketika dia menoleh ke belakang, yang dia lihat hanyalah ilusi. Itu semua palsu. Xing Chen memejamkan matanya, dan wajah pucatnya langsung berubah sedingin es. Kalau begitu, larilah. Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa melaju. Dilepaskannya jari-jarinya, maka pecahan-pecahan kupu-kupu itu berterbangan ke bawah. Kali berikutnya dia melihatnya. Dia akan menghancurkannya. Keesokan paginya, Huan dibangunkan oleh ketukan di pintu. Suara Sue Hui terdengar dari balik pintu. Huan, bangun untuk sarapan. Huan menjawab, baiklah. Dia berusaha bangkit dari tempat tidur, mengenakan pakaiannya dalam keadaan linglung, dan berjalan sempoyongan menuju pintu kamarnya. Dia menariknya hingga terbuka. Di luar pintu, Sue Hui melihat Huan masih tertidur. Pipinya yang putih bersih masih terkena bantal, dan matanya yang besar tertutup kabut. Penampilannya yang imut membuat tangan Sue Hui gatal lagi. Karena tidak dapat menahan diri, dia mencubit pipi Huan. Apakah kamu tidak takut akan diambil dan dijual? Huan masih tampak bingung. Lupakan saja. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Cuci mukamu. Makanlah setelah selesai. Oke. Sue Hui meminta seseorang membawakan air panas. Melihat Huan masih mengantuk, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu tahu cara mencuci muka? Apakah kamu ingin aku membantumu? Huan berkata dengan suara rendah, aku bisa melakukannya sendiri. Dia memercikkan air panas ke wajahnya, dan pikirannya yang kacau segera menjadi sadar. Setelah mencuci mukanya, dia mengambil sisir kecil dan mulai menyisir rambutnya. Sue Hui menatap sisir kecilnya dengan penuh minat. Apa benda ini? Itu disebut sisir. Itu digunakan untuk menyisir rambut. Setelah Huan selesai, dia menyerahkan sisir itu padanya. Jika kamu suka, kamu boleh mengambilnya. Sue Hui mengambil sisir dan menyisir rambutnya 2 kali. Rasanya sangat berguna. Dia tersenyum. Terima kasih. Dia ingin mencari sesuatu lainnya untuk diberikan kepada Huan sebagai hadiah balasan.
Huan melambaikan tangannya. Sisir ini tidak berharga. Itu hanya sepotong kayu. Aku akan meminta Bai Di membuatkannya untukku setelah ini. Jika kamu menyukainya, ambillah. Kamu tidak perlu membalas budi. Sue Hui dengan hati-hati menyingkirkan sisirnya. Dia meraih tangan Huan dan tersenyum. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu makan sesuatu yang lezat. Mendengar ada makanan lezat, Huan langsung menjadi bersemangat. Dia mengenakan kerudungnya dan mengikuti Sue Hui keluar dari ruang tunggu. Mereka berjalan menyusuri koridor panjang dan memasuki ruang makan dengan 2 meja rendah. Meja-meja itu sudah penuh dengan makanan. Sue Hui menarik Huan ke kursi di salah satu meja. Tidak ada kursi atau bangku di sini. Semuanya duduk langsung di atas karpet. Huan menyadari bahwa makanan di meja di depannya semuanya vegetarian. Hanya ada buah-buahan dan sayuran. Meja di seberangnya penuh dengan daging dan daging mentah berdarah. Tak lama kemudian, 2 binatang buas masuk satu demi satu. Binatang di depan tampak setengah baya dan memiliki pesona dewasa. Ia memiliki senyum ramah di wajahnya dan tampak sangat mudah bergaul. Setelah Sue Hui diperkenalkan, Huan tahu bahwa lelaki setengah baya ini adalah Presiden Kamar Dagang Daun Emas, Jing Fu. Binatang jantan muda di belakang Jing Fu adalah putranya, Jing Liang. Jing Liang tampak sangat mirip dengan ayahnya. Ia tinggi dengan kaki jenjang, dan rambutnya yang pirang diikat ekor kuda. Ia memiliki sepasang mata seperti bunga persik yang sangat menggoda, dan ada tahi lalat kecil di bawah matanya. Ketika ia melihat orang lain, selalu ada sedikit rasa sayang di sudut matanya. Huan mengeluh dalam hatinya bahwa dia tampak seperti seorang kekasih yang berpengalaman. Kedua belah pihak saling menyapa. Ayah dan anak Jing duduk di belakang meja pendek di seberangnya. Jing Fu dan Sue Hui tampak sangat akrab satu sama lain. Begitu mereka duduk, mereka mengobrol dengan gembira. Obrolan mereka sangat luas, mulai dari hal-hal menarik di dunia bisnis hingga hal-hal sepele dalam kehidupan. Wajah Huan ditutupi oleh cadar, tetapi itu tidak menghentikannya untuk makan. Dia memasukkan buah-buahan ke dalam mulutnya satu demi satu dan memakannya dengan lahap. Jing Liang tidak dapat menahan tawa ketika melihatnya makan seperti tupai. Jing Fu memperhatikan tindakan putranya dan menoleh untuk menatapnya. Apa yang kamu tertawakan? Tidak apa-apa. Senyum di wajah Jing Liang tidak memudar. Dia terus menatap Huan. Menurutku, gadis kecil ini cukup imut saat makan. Jing Fu mengikuti tatapannya dan melihat Huan yang sedang makan. Dia tersenyum ramah. Dia memang gadis kecil yang lucu. Huan tidak menyangka akan dipuji hanya karena makan. Dia segera meletakkan buah yang setengah dimakan di tangannya dan mengangguk pada Jing Fu sebagai balasannya. Jing Fu bertanya, mengapa kamu harus memakai kerudung saat makan? Tidakkah kamu merasa itu merepotkan? Tidak. Menurutku tidak. Menurutku ini cukup bagus. Setiap orang punya kebiasaan masing-masing. Meski Jing Fu merasa perilakunya agak aneh, dia tidak mempermasalahkannya. Dia tersenyum ramah. Seorang asisten toko datang memberitahu saya kemarin bahwa Sue Hui kedatangan seorang teman ke kantor dagang. Saya penasaran siapa temannya, jadi saya secara khusus memintanya untuk mengundang Anda sarapan bersama kami. Saya harap itu tidak kasar. Huan segera berkata, kamu tidak bersikap kasar. Aku seorang tamu. Sudah sepantasnya aku menyapa tuan rumah. Sue Hui tersenyum dan berkata, Huan adalah anak bungsu di klan kita. Dia terlihat cukup penurut, tetapi terkadang dia juga cukup nakal. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, aku harap kamu tidak akan merendahkan dirimu seperti dia. Jing Fu berkata, tidak. Menurutku anak ini jauh lebih baik daripada bocah nakalku. Jing Liang menatap ayahnya dengan tatapan tak berdaya. Memuji anak itu boleh saja, tapi mengapa ia harus menginjak-injaknya juga? Sue Ran dan Jing Fu terus mengobrol. Melihat tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, Huan melanjutkan makannya. Jing Liang tiba-tiba bertanya, apakah buahnya enak? Awalnya, Huan tidak tahu bahwa dia sedang berbicara dengannya. Dia bahkan tidak menoleh sampai dia melemparkan tulang padanya. Dia segera menatap Jing Liang di belakang meja di seberangnya dan bertanya, ada apa? Jing Liang bertanya,
apakah buah-buahan ini begitu lezat hingga kau mengabaikanku? Huan memikirkannya dengan serius. Rasanya enak, tapi tidak seenak buah-buahan yang ditanam keluargaku. Apakah Anda punya pohon buah di rumah? Benar sekali. Keluarga kami menanam banyak buah-buahan yang harum dan renyah. Sebelumnya, main dari kamar dagang Anda bahkan membeli banyak buah dan sayur dari keluarga kami. Bukan hanya Jing Liang, bahkan Jing Fu pun tampak terkejut. Jing Fu bertanya, apakah keluargamu menanam buah dan sayuran yang baru saja dibeli main? Tidak ada yang sulit dalam pertanyaan ini. Dia mengangguk pelan. Ya. Sue Hui juga berkata, keluarga Huan tinggal di Gunung Batu. Salah satu temannya adalah pemimpin suku Serigala Batu. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang dijual oleh kamar dagang Anda semuanya dibeli dari keluarga mereka. Jing Fu hanya tahu bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran laku keras. Setiap kali dikirim ke kota binatang buas, buah-buahan dan sayur-sayuran itu langsung ludes terjual. Sekarang, mereka sudah mulai menjatahnya, tetapi persediaannya masih terbatas. Ia tidak menyangka buah-buahan dan sayur-sayuran itu berasal dari kampung halaman gadis kecil di depannya. Ini benar-benar kebetulan. Awalnya, Jing Fu hanya menganggap Huan sebagai teman Sue Hui. Meskipun dia sopan, dia agak menjaga jarak. Namun setelah mengetahui bahwa dialah pemasok buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut, hubungan kedua belah pihak langsung berubah dari sekadar kenalan menjadi hubungan kerja sama dengan kepentingan yang sama. Sikap Jing Fu terhadap Huan menjadi jauh lebih antusias. Dia meminta Jing Liang untuk mengirimkan beberapa hadiah kepada Huan sebagai tanda niat baik dari kamar dagang daun emas. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Jing Fu dan Sue Hui sama-sama sibuk. Hanya Huan yang tinggal di rumah sendirian, makan buah-buahan dan mengobrol dengan sistem. Dia menyentuh perban di lehernya dan bertanya, apakah menurutmu Xing Chen telah meninggalkan kota 10.000 binatang? Sistem itu berkata, siapa tahu. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan membiarkanmu lolos jika dia tahu kamu telah menipunya. Jika kamu ketahuan lagi di masa mendatang, cek, aku bisa membayangkan betapa sengsaranya kamu nantinya. Huan sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Dia langsung tidak berminat untuk makan. Dia langsung berkata, kau bersekongkol denganku. Jika aku tertangkap, kau juga tidak akan bisa melarikan diri. Kau harus membantuku agar tidak tertangkap olehnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Huan juga menghela napas. Saya harap surga tidak mengizinkan saya bertemu Raja Iblis lagi. Sistem itu berkata, ada seseorang di sini. Huan segera mengambil cadar dan memakainya di wajahnya. Jing Liang berjalan melewati jendela dan menyadari bahwa jendela itu terbuka. Dia melirik ke dalam rumah dan melihat Huan duduk di karpet. Dia melambaikan bunga di tangannya. Aku datang untuk memberimu sesuatu. Huan segera berkata, tunggu sebentar. Aku akan membuka pintunya sekarang. Tidak perlu. Jing Liang meletakkan satu tangan di jendela dan memanjatnya dengan percaya diri. Dia mendarat dengan mantap di dalam rumah dan membawakan bunga-bunga itu kepadanya. Ini untukmu. Aku harap kamu menyukainya. Bunga-bunga yang berwarna merah muda dan lembut itu memiliki sedikit embun di kelopaknya. Mereka tampak sangat cantik. Huan merasa tersanjung. Dia segera mengulurkan tangan dan mengambil bunga itu. Terima kasih. Jing Liang tersenyum dan berkata, aku melihat bunga-bunga di kepalamu dan menduga kau pasti menyukai bunga. Jadi aku secara khusus pergi ke taman untuk memetik beberapa bunga untukmu. Terate itu sangat tidak senang dibandingkan dengan bunga biasa. Ia hendak berbicara ketika Huan, yang telah menebak apa yang akan dilakukannya sebelumnya, menekannya kembali. Menurut Jing Liang, Huan hanya menyentuh kuncup kecil di kepalanya. Namun, saat ia mengangkat tangannya, lengan bajunya melorot ke bawah, memperlihatkan pergelangan tangannya yang putih dan ramping serta gelang kristal hijau di atasnya. Dia bertanya, apakah kamu punya pot tanah liat atau semacamnya? Jing Liang tidak mengerti mengapa dia menginginkan pot tanah liat, tetapi dia tetap meminta seseorang untuk membawa beberapa pot. Ukuran dan tinggi pot-pot itu berbeda-beda, jadi dia bisa memilihnya. Huan memilih pot yang lebih tinggi. Setelah mengisinya dengan air,
ia memasukkan bunga-bunga ke dalam pot. Dia menaruh pot itu di dekat jendela sehingga sinar matahari dapat menyinari bunga-bunga itu. Huan menoleh dan melihat mata Jing Liang yang dipenuhi kebingungan. Dia tersenyum dan menjelaskan, bunga yang sudah dipotong akan cepat layu. Jika dimasukkan ke dalam air, bunganya bisa bertahan lebih lama. Begitu ya, Jing Liang tersenyum. Tahi lalat di bawah matanya sedikit bergoyang. Sebenarnya, tidak masalah. Masih banyak bunga di taman. Bahkan jika bunga-bunga ini layu, masih banyak bunga lainnya. Kamu boleh memiliki sebanyak yang kamu mau. Tidak, bunga ini sudah cukup. Jing Liang berkata, Bibi Suehui khawatir kamu akan bosan sendirian di rumah, jadi dia secara khusus memerintahkanku untuk datang dan bermain denganmu sebentar. Huan sedikit terkejut. Kamu memanggilnya Bibi Sueran. Benar sekali. Dia berteman dengan ayahku. Dari segi senioritas, aku seharusnya memanggilnya Bibi. Dan dia cukup tua untuk menjadi bibiku. Huan sangat terkejut. Tapi menurutku dia terlihat sangat muda. Dia terlihat seumuran denganmu. Anggota klan kayu ilahi hidup lebih lama daripada binatang biasa. Mereka hidup lama dan menua perlahan. Bibi Sueran terlihat lebih muda. Sebenarnya, usianya hampir sama dengan usia ayahku. Huan tidak menyangka klan kayu ilahi memiliki atribut khusus seperti itu. Dia berkedip. Kurasa aku harus memanggilnya, Bibi, mulai sekarang. Jing Liang menatap matanya dan merasa dia semakin menggemaskan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tidak ada orang luar di sini. Kenapa kamu masih memakai kerudung? Huan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Apakah dia akan mengatakan bahwa dia sengaja mengenakan cadar karena dia tidak ingin terlihat? Memikirkannya saja membuatnya merasa seperti ingin dipukuli. Dia berbohong. Aku tidak terlalu tampan. Aku tidak ingin ada yang melihat wajahku. Jing Liang tidak mempercayainya. Matamu indah. Kurasa wajahmu juga akan sangat tampan. Huan hanya bisa berbisik, aku benar-benar tidak terlihat baik. Tidak masalah jika kamu tidak tampan. Aku bukan binatang yang menilai orang dari penampilannya. Jing Liang menatap matanya. Bolehkah aku melihat wajahmu secara keseluruhan? Huan merasa malu. Tidak, lupakan saja. Melihatnya bersikeras tidak melepas cadarnya, Jing Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Baiklah, tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Huan berpikir bahwa ia harus membuat topeng untuk menutupi seluruh wajahnya sehingga tidak ada yang bisa melihat matanya. Jika ia mengatakan bahwa ia jelek saat mengenakan topeng itu, pihak lain mungkin akan mempercayainya. Jing Liang bertanya, ada banyak binatang buas asing di kota ini selama 2 hari terakhir. Kota ini sangat ramai. Apakah kamu ingin jalan-jalan? Huan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak suka keluar. Dia tidak tahu apakah Xing Chen sudah pergi. Jika dia masih di kota, bukankah dia akan terjebak jika dia keluar? Lebih aman untuk tetap di dalam. Melihat dia menolak keluar, Jing Liang tinggal di rumah bersamanya dan mengobrol dengannya tentang beberapa hal menarik. Tidak lama kemudian, seorang petugas mengetuk pintu dan mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu di luar dan Jing Liang harus mengatasinya. Jing Liang berkata kepada Huan, aku akan keluar sebentar. Aku akan segera kembali. Lalu, dia pergi. Jing Liang mengikuti asisten toko ke aula depan dan melihat seekor binatang jantan berlutut di tanah dengan 4 binatang berdiri di sampingnya. Keempat binatang itu semuanya adalah penjahat dari kamar dagang Golden Leaf. Ketika mereka tidak melakukan apapun, mereka akan mengawasi tempat itu dari luar dan mencoba mencari tahu latar belakang wajah-wajah asing yang mencurigakan. Salah satu dari 4 binatang itu bermata sipit. Ketika dia melihat Jing Liang, dia langsung tersenyum manis. Tuan muda, Jing Liang melirik mereka. Apa yang terjadi? Kami berempat berpatroli di luar hari ini dan menemukan 3 orang yang mencurigakan. Kami ingin menangkap dan menginterogasi mereka, tetapi kami tidak menyangka ketiga orang itu akan menyerang kami tanpa sepatah kata pun. Saya dipukuli oleh mereka. Archet Ice memperlihatkan luka-luka di tubuhnya dan berkata dengan marah, mereka kabur setelah memukuli kami. Kami mengejar mereka hampir seharian dan akhirnya menangkap salah satu dari mereka. Pada titik ini, Archet Ice menendang binatang buas yang berlutut di tanah di sampingnya.
Inilah orang yang berani melakukan apapun yang dia inginkan di wilayah kamar dagang Golden Leaf. Binatang yang ditangkap adalah Ah Jiang. Dia terus bersujud dan menangis. Tuan muda, tolong ampuni saya. Jing Liang bertanya, di mana dua lainnya? Pria dengan mata melengkung itu sedikit malu. Mereka berhasil lolos. Kami sudah menyebarkan beritanya. Jika mereka berani menunjukkan wajah mereka di wilayah kamar dagang Golden Leaf lagi, mereka akan segera ditangkap. Bagaimana jika mereka lari ke 3 faksi lainnya? Archet Ice tak dapat menjawab dan ekspresinya makin canggung. Jing Liang melirik Ah Jiang dan berkata dengan dingin, bawa dia pergi dan tanyakan siapa kaki tangannya. Baiklah. Archet Ice dan komplotannya mencengkeram rambut Ah Jiang dan dengan kasar menyeretnya keluar. Ah Jiang tahu bahwa jika dia dibawa pergi kali ini, dia pasti tidak akan bisa kembali. Pria dengan mata melengkung itu adalah orang yang berpikiran sempit dan kejam. Dia pasti akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Mengabaikan bahaya kulit kepalanya akan tercabut, dia berjuang untuk membuka tangannya dan merangkak sampai ke Jing Liang. Akan kuberitahu siapa dua binatang buas yang lolos itu. Tolong ampuni nyawaku. Jing Liang bertanya, siapa mereka? Yang satu jantan dan satunya betina. Aku tidak tahu siapa yang jantan. Dia tidak suka bicara. Dia tidak pernah menyebut namanya dari awal sampai akhir. Pria bermata sipit itu tidak menyangka Ah Jiang bisa lepas begitu saja. Ia malah semakin geram. Ia menjambak rambut Ah Jiang lagi dan tersenyum sinis. Kau bahkan tidak mau memberitahu kami namanya. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran sebelum kau mengatakan yang sebenarnya. Ah Jiang berteriak ngeri, aku benar-benar tidak tahu nama binatang jantan itu. Tapi aku tahu nama binatang betinanya. Namanya Lin Huan Huan. Mendengar 3 kata terakhir, Jing Liang terdiam. Pria bermata melotot itu terus menarik rambut Ah Jiang. Kali ini, dia mengerahkan begitu banyak tenaga sehingga Ah Jiang tidak bisa melepaskan diri lagi. Dia tampak putus asa. Tunggu, kata Jing Liang tiba-tiba. Biarkan dia pergi. Pria dengan mata sipit itu tertegun. Dia tidak mengerti mengapa tuan mudanya tiba-tiba ingin dia melepaskan Ah Jiang, tetapi dia tetap patuh melepaskannya. Ah Jiang bebas. Dia tergeletak di tanah, gemetar. Jing Liang menatapnya. Coba katakan lagi, siapa nama wanita itu? Lin Huan Huan. Dia bilang itu namanya. Jing Liang berpikir sejenak. Jika kamu melihatnya lagi, apakah kamu bisa mengenali wajahnya? Ah Jiang menjawab dengan suara gemetar. Wajahnya ditutupi cadar. Aku belum pernah melihat wajahnya secara utuh, tetapi matanya indah dan suaranya merdu. Jika aku melihatnya lagi, aku pasti bisa mengenalinya. Setelah mendengar penjelasannya, Jing Liang semakin yakin bahwa Lin Huan Huan yang dibicarakannya adalah perempuan kecil yang ada di ruang tamu sekarang. Tampaknya gadis kecil itu tidak sederhana. Jing Liang memanggil seorang petugas dan memberi perintah, cuci dia sampai bersih. Baiklah. Ah Jiang menangis dan bertanya, Tuan muda, Anda tidak akan membunuhku lagi. Jing Liang tersenyum, dan tahi lalat di bawah matanya menjadi semakin menggoda. Itu tergantung pada penampilanmu. Pria itu membawa Ah Jiang pergi. Pria dengan alis melengkung itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan muda, orang itu sangat licik. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Jangan tertipu olehnya. Jing Liang berkata, aku bisa tahu apakah itu benar atau tidak. Lelaki bermata sipit itu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dihentikan oleh temannya di sampingnya. Ia menatapnya, memberi isyarat agar ia tidak menentang tuan muda itu. Jing Liang berkata, jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Lelaki bermata melotot itu terpaksa diseret pergi oleh teman-temannya. Huan Huan merapikan bunga-bunga dalam pot. Teratai itu terkulai dan mengusap pipi Huan Huan. Bu! Huan Huan tahu bahwa tanaman kecil itu cemburu lagi. Dia menyentuhnya. Jangan khawatir. Tidak peduli berapa banyak bunga yang diberikan orang lain kepadaku. Hanya kamu yang aku suka. Bunga teratai bergetar gembira, dan ujung kelopaknya berubah semakin merah. Huan Huan mendengar langkah kaki mendekat. Dia menurunkan tangannya, dan teratai itu dengan sadar mundur dan tetap diam di dekat telinganya. Jing Liang masuk ke dalam rumah dan berkata,
maaf membuatmu menunggu. Huan tersenyum. Tidak apa-apa. Kalau kamu sibuk, kamu tidak perlu ikut denganku. Aku baik-baik saja sendiri. Aku sudah berjanji pada Bibi Suehui bahwa aku akan menemanimu. Jingliang berhenti sejenak dan berkata dengan santai, baru saja, seorang asisten toko menangkap seekor binatang buas dan mengatakan bahwa binatang buas itu sedang membuat masalah di wilayah kamar dagang daun emas. Huan tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menyebutkan hal ini. Dia menjawab, oh, binatang buas itu bilang dia mengenalmu. Huan tercengang. Hah? Jingliang berbalik dan berkata ke pintu, masuklah. Huan mengikuti arah pandangannya dan melihat Jiang masuk. Tatapan mereka bertemu, dan mereka tampak terkejut. Jiang segera bereaksi dan berkata, Tuan muda, wanita yang saya bicarakan adalah dia. Jingliang mengangguk. Aku mengerti. Kau boleh pergi sekarang. Tapi dia, Jingliang memotong pembicaraannya. Sudah kubilang pergi. Apa kau tidak mengerti? Tatapan matanya membuat Jiang ketakutan. Dia segera menundukkan kepalanya dan mundur. Ketika pintu ditutup lagi, Jingliang menatap Huan dan tersenyum. Kamu pasti tahu binatang itu, kan? Huan terkejut karena dia telah menangkap Jiang, tetapi itu bukan masalah besar. Dia segera menenangkan diri dan berkata, ya, aku tahu namanya Jiang. Dia dulunya adalah salah satu rombongan pengembara di mana-mana. Aku bertemu dengannya di padang pasir. Jingliang mengambil posisi sebagai pendengar. Lalu, saya dan teman saya tersesat dan bertanya arah. Mereka dengan antusias menawarkan bantuan, tetapi kemudian mereka mencoba menyakiti kami saat kami sedang tidur. Saya dan teman saya membunuh mereka untuk melindungi diri kami sendiri. Jingliang mengangguk. Kau melakukan hal yang benar. Agar tidak tersesat lagi, kami sengaja membiarkan Jiang hidup dan memintanya untuk membawa kami ke kota 10.000 binatang buas. Dia ingin membawa kami ke wilayah aliansi 10.000 binatang buas, tetapi saya menolak. Saya ingin datang ke wilayah kamar dagang daun emas. Kemudian, kami terlibat konflik dengan beberapa binatang buas di sini. Teman saya dan saya terpisah saat melarikan diri. Saya tidak sengaja berlari ke sini dan bertemu Suehui. Dia berkata jujur, sepertinya tidak ada cacat. Setelah mendengar ini, Jingliang bertanya, siapa nama temanmu? Huan ragu-ragu sebelum berkata, Xing. Xing, apakah itu nama aslinya? Huan berkata perlahan, dia mengatakan kepadaku bahwa namanya adalah Xing. Mengenai apakah itu nama aslinya, aku tidak tahu. Sepertinya kamu tidak dekat dengannya. Benar, aku bertemu dengannya di tengah jalan. Aku tidak tahu apapun tentangnya kecuali namanya Xing. Jingliang tampak berpikir. Dia terdengar seperti orang yang sangat misterius. Huan mengangguk. Dia memang misterius. Jingliang tersenyum. Tidak apa-apa sekarang setelah kita membicarakannya. Ini semua salah paham.